Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTubeku, sebuah vlog yang menceritakan banyak hal yang berkaitan dengan desain, pengalamanku, dan desain grafis itu sendiri. Di vlog yang ke-8 ini, untuk pertama kalinya saya mencoba mengulas sebuah buku yang saya beli beberapa hari yang lalu. Ya, buku ini buku bekas dan boleh dibilang merupakan salah satu buku desain yang cukup langka. Karena setahu saya buku ini sudah tidak diterbitkan lagi dan jikapun ada yang menjual harganya sudah mencapai 2 juta rupiah. Tapi saya juga sempat melihat ada yang menjualnya seharga 3 juta rupiah. Katanya sih masih dalam kondisi baru. Seperti yang teman-teman lihat, buku ini berjudul Trademark and Symbol of the World 2. Untuk seri yang pertama, covernya berwarna hitam, kuning, dan biru, dan yang saya pegang ini adalah buku seri kedua, ada warna merahnya. Buku ini dibuat oleh Yasaburo Kuwayama. Kalau nggak salah saya sempat menyebut namanya pada vlog yang keempat kalau nggak salah ya. Coba teman-teman tonton. Dan yang menarik adalah saya tidak bisa menemukan foto ataupun biografi Yasaburo Kuwayama di internet. Saya nggak tahu kenapa, mungkin teman-teman bisa membantu. Kemudian Yasaburo Kuwayama dan timnya mengumpulkan karya-karya grafis yang diproduksi dan digunakan antara tahun 1980 hingga 1987. Jadi beliau menghabiskan waktu selama 7 tahun untuk membuat buku ini. Buku ini menggunakan hardcover berwarna merah. Teman-teman bisa lihat begini bentuknya. Dan untuk seri yang pertama juga menggunakan hardcover berwarna merah. Kualitas kertas yang digunakan juga sangat bagus dan gak heran buku ini masih terlihat bagus di usianya yang ke-31 tahun, meskipun ya ada sedikit perubahan warna karena faktor usia dari kertas itu sendiri. Di dalam buku ini terdapat lebih dari 5.000 karya grafis atau logo yang berasal dari 40 negara, mulai dari Argentina, Australia, Austria, Kanada, Jerman Timur, Jerman Barat, Jepang, Amerika Serikat, hingga Yugoslavia. Tapi sayangnya saya tidak menemukan Indonesia di dalam buku ini. Kemudian ada 2 negara yang mengirimkan karya grafis paling banyak, yaitu Amerika Serikat dengan 1062 karya grafis atau logo, dan pastinya Jepang dengan 1977 karya. Fitur yang paling outstanding di dalam buku ini adalah karya-karya grafisnya telah diklasifikasi menjadi beberapa chapter. Seperti yang teman-teman lihat, karya grafis di dalam buku ini dibagi menjadi 5 chapter. Ketika kita sedang membutuhkan simbol ataupun mark kategori tertentu, kita tinggal melihat daftar isi dari buku ini yang berada pada halaman awal. Jadi fitur ini memang sangat memudahkan kita ketika kita akan mempelajari suatu simbol ataupun mark, apakah itu untuk tujuan melatih keahlian kita dalam mendesain untuk sebuah proyek desain ataupun untuk tujuan lainnya. Chapter yang pertama adalah color. Di dalam chapter ini kita bisa menemukan begitu banyak logo yang penuh warna dan contoh-contoh pengaplikasian atau penggunaan logo pada berbagai media, mulai dari pengaplikasian logo pada kop surat, amplop, kartu nama, papan nama, hingga kendaraan. Pada chapter yang pertama ini kita lebih banyak disuguhi foto-foto daripada mark ataupun simbol, dan foto-foto ini sebenarnya cukup membantu kita untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian atau penggunaan logo pada berbagai media pada tahun 80-an yang ternyata tidak terlalu terlihat berbeda dengan masa sekarang ini. Ya, perbedaannya hanya pada penerapan atau penggunaan yang jauh lebih luas, karena pada masa sekarang ini medianya lebih beragam. Dan konten-konten seperti inilah yang terdapat pada chapter pertama dari buku ini. Chapter yang kedua adalah alfabet. Pada chapter ini kita akan menjumpai begitu banyak logo dalam bentuk huruf, mulai dari huruf A hingga huruf Z. Masing-masing alfabet tersebut masih diklasifikasikan lagi, yaitu alfabet lowercase dan uppercase. Dan chapter yang kedua ini adalah chapter yang memiliki
halaman terbanyak daripada chapter-chapter yang lainnya. Pada chapter yang kedua ini kita bisa mempelajari begitu banyak karya grafis yang berasal dari 40 negara dan ada begitu banyak logo yang akrab kita jumpai pada chapter yang kedua ini. Karena sebagian dari logo yang terdapat pada chapter alfabet masih digunakan hingga saat ini. Contohnya yang satu ini. Chapter alfabet adalah salah satu chapter favorit saya karena selain jumlah halamannya yang sangat banyak, pada chapter ini saya bisa mempelajari begitu banyak karya grafis yang sesuai dengan salah satu ciri khas saya, yaitu merancang logo-logo alfabet. Meskipun terkadang saya juga merancang logo-logo dalam bentuk lainnya. Dan saya yakin teman-teman yang menonton video ini melihat beberapa logo alfabet yang cukup familiar karena kita sering menjumpai karya-karya grafis tersebut di Instagram, Dribbble ataupun Behance yang ya terlihat mirip dengan logo-logo alfabet yang ada di dalam buku ini. Mungkin lebih tepatnya terinspirasi lah ya dengan logo-logo yang kita jumpai pada chapter yang kedua ini. Ya memang nggak ada salahnya terinspirasi oleh karya-karya grafis yang entah terdapat pada buku ini ataupun buku lainnya atau karya-karya grafis yang kita temukan di internet. Yang dilarang adalah menyalin atau menjiplak suatu karya grafis tanpa mengembangkannya lebih lanjut sehingga terlihat sangat mirip, apalagi jika digunakan untuk tujuan komersil. Tentu hal ini bisa membuat kita berurusan dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Kecuali jika tujuannya adalah untuk pembelajaran atau berlatih desain, tentu hal ini bisa dimaklumi, tapi dengan catatan jika kita mencantumkan siapa perancang atau pemilik logo tersebut. Dan akan jauh lebih baik lagi tentunya jika kita menjelaskan kepada audiens jika tujuannya adalah untuk pembelajaran atau berlatih desain. Ya audiens yang waras yang pasti akan memaklumi dan bahkan mungkin saja malah mengapresiasi karya grafis tersebut. Chapter yang ketiga adalah concrete form. Pada chapter ini kita akan menjumpai begitu banyak logo dalam bentuk person, animal, flower, fruit, leaf, instrument, hingga machine. Dan yang menarik adalah jika sebenarnya logo-logo yang kita jumpai pada masa sekarang ini sebenarnya banyak yang terinspirasi oleh logo-logo yang berasal dari beberapa dekade yang lalu. Dan memang sebenarnya di dalam kehidupan ini kita hanya mengulangi sejarah, tapi dengan cerita yang berbeda, namun konsep ceritanya masih tetap sama. Ya, itulah kenapa hampir semua kitab suci lebih banyak menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu, karena mungkin Tuhan memang menghendaki demikian. Manusia hanya mengulangi sejarah. Chapter ketiga ini juga salah satu chapter favorit saya. Karena di dalam chapter ini saya bisa mempelajari begitu banyak logo yang saya butuhkan untuk suatu project ataupun untuk berlatih desain. Dan sama seperti chapter sebelumnya, di dalam chapter yang ketiga ini kita akan menjumpai begitu banyak karya grafis yang cukup familiar karena ternyata ada begitu banyak desainer logo yang terinspirasi oleh karya-karya grafis yang berasal dari beberapa dekade yang lalu, entah mereka sadar ataupun tidak. Karena bisa saja sih mereka menjumpai sebuah karya grafis di internet tanpa ada keterangan siapakah perancangnya, siapa pemilik logonya, dan kapankah logo ini mulai digunakan ataupun dirancang. Itulah kenapa saya berpendapat jika literasi itu sangat penting, khususnya untuk kalangan profesional, apalagi akademisi ya. Karena dengan kemampuan itulah kita bisa mengembangkan diri jauh lebih baik daripada desainer pada umumnya yang memiliki kemampuan literasi yang sangat rendah. Dan sebagai informasi saja buat teman-teman yang menonton video ini, jika hampir semua desainer yang melegenda, populer, dan dengan tarif yang sangat tinggi, itu memiliki kemampuan literasi yang sangat baik loh. Chapter yang keempat adalah abstract form, dan pada chapter yang keempat ini kita akan menjumpai begitu banyak logo dalam bentuk circle, triangle, hingga line.
Ya, sesuai judulnya, pada chapter ini kita disuguhi dengan karya-karya grafis yang abstrak, namun juga sangat menginspirasi. Ada begitu banyak logo yang mungkin memicu kreativitas kita untuk mengembangkannya lebih lanjut dengan teknik dan proses matematis yang berbeda, sehingga menjadi sebuah konsep logo yang terlihat jauh lebih baik daripada desain yang aslinya. Dan faktanya memang ada begitu banyak logo-logo brand terkenal yang terinspirasi oleh logo-logo yang berasal dari puluhan tahun yang lalu. Bahkan beberapa brand yang entah sengaja atau tidak memiliki logo atau identitas visual yang sama persis dengan sebuah logo yang berasal dari beberapa dekade yang lalu. Ya, asalkan mereka bisa membuktikan jika logo milik mereka tidak melanggar copyright, tentu itu bukan suatu masalah. Dan chapter yang terakhir adalah simbol, number, and letter. Pada chapter kelima ini kita akan menjumpai begitu banyak karya grafis dalam bentuk heart, arrow, musical note, numeral, hingga kanji. Ya, jumlah halaman chapter yang kelima ini memang gak terlalu banyak. Namun justru ada banyak karya grafis yang bisa sangat menginspirasi. Misalnya ketika kita sedang membutuhkan inspirasi desain untuk merancang logo number. Contohnya untuk memperingati hari ulang tahun suatu perusahaan, organisasi, atau bahkan hari kemerdekaan. Kita bisa mempelajari karya-karya grafis yang terdapat pada chapter kelima ini. Dan karya-karya grafis inilah yang kita jumpai pada chapter terakhir dari buku Trademark and Symbol of the World yang kedua. Kemudian hal yang menarik lainnya adalah tentang data. Jadi setiap karya yang ada di dalam buku ini itu memiliki data mulai dari penjelasan atau ide di balik perancangan logo, kategori bisnis pemilik logo tersebut, nama art directornya, nama desainernya, nama kliennya, tahun kapan karya ini dirancang, dan warna yang digunakan itu apa. Menurut saya kekurangan dari buku ini adalah jika saya ingin tahu siapa perancang suatu logo, siapa pemilik suatu logo, saya harus mencarinya di halaman paling belakang dari buku ini, dan itu tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, meskipun nggak terlalu lama. Kemudian di samping itu ukuran buku ini sangat besar, sangat tebal, jadi saya tidak mudah membawanya kemanapun. Setidaknya kalau saya harus membawanya, saya harus memakai tas yang ukurannya cukup besar. Saya pikir buku ini sangat membantu ketika saya membutuhkan inspirasi-inspirasi ketika akan merancang suatu logo, apakah itu sekedar konsep logo ataupun real project. Jadi buku ini benar-benar saya rekomendasikan untuk kalian para desainer. Gimana ya, rasanya benar-benar beda ketika kita mencari, melihat, mempelajari, dan mengumpulkan inspirasi desain dalam format digital, dan kemudian dibandingkan ketika kita mencari, melihat, dan mempelajari referensi desain dalam format cetak seperti ini. Bahkan sampai sekarang saya pun nggak bisa merasakan nikmatnya membaca buku dalam format digital, karena saya masih sangat menikmati membaca buku dalam format cetak atau dalam bentuk fisik. Setiap orang kan punya pendapat yang berbeda-beda. Oke teman-teman, inilah sedikit review dari saya. Mohon maaf kalau reviewnya jelek, kurang memuaskan, karena saya belum pernah membuat video ulasan sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.